Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Nathi me saranang anyang, dhammo me saranang waram, ethen soti te hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda selamat sejahtera. Selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama melakukan tindakan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah melakukan tindakan baik melalui ucapan, pikiran, dan juga perbuatan untuk hadir di tempat ini. Dan sekarang tiba saatnya kita semua untuk sama-sama mendengarkan dengan seksama tentang uraian Dhamma. Tentunya pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang diambil, yakni doa secara Buddhism. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, beragama, suatu tindakan yang sering kita lakukan, yang sifatnya membangkitkan dari segi finansial atau semacamnya, kita lakukan dengan yang namanya doa, atau secara umum, atau ada istilah yang menyatakan bahwa ora et labora, yang intinya adalah bekerja dan berkarya atau berdoa. Kita lihat beberapa berpandangan bahwa seseorang yang sukses tentu semuanya ditunjang oleh yang namanya doa yang dilakukan. Seberapa banyak yang ia lakukan dengan hal berdoa, sedemikian banyak pula kebajikan yang diupayakan. Lalu, kita sebagai umat Buddha, bagaimana cara berdoa? Bagaimana pula kepada siapa umat Buddha harus berdoa? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada suatu kesempatan, yakni di dalam Itha Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha secara tegas menolak dengan yang yakni dengan yang namanya doa. Setiap manusia menginginkan, mengharapkan, mencita-citakan 5 hal, yakni usia panjang, kemasyhuran, kebahagiaan, kecantikan atau paras yang bagus, dan terlebih lagi
adalah yang kelima. Setelah kematian, ia berharap menuju ke alam yang lebih baik. Dalam hal ini adalah surga. Dalam sutta tersebut, Sang Buddha menyampaikan bahwa siapakah yang melakukan tindakan demikian, Sang Buddha menyatakan bahwa seseorang mulia melakukan tindakan ataupun upaya hanya melalui doa. Melainkan seorang siswa mulia atau ratana upasaka maupun ratana upasika melakukan tindakan, yakni dengan berupaya memperoleh kelima hal tersebut. Kalau kita ingin memiliki kemampuan setelah meninggal menuju ke alam yang lebih baik, tentunya kita berupaya di dalam kehidupan ini adalah dengan suatu tindakan yang baik dan benar. Kalau kita ingin bahagia, usahakan kita melakukan tindakan yang tidak tercela dan mencelakai orang lain. Secara tegas Sang Buddha menyatakan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya yang akan kita dapat. Karena Sang Buddha juga menyampaikan di dalam Ita Sutta bahwa ketika kita ingin mendapatkan, ketika kita ingin berupaya memperoleh hal tersebut, hal yang kita lakukan adalah melakukan upaya dan tindakan nyata untuk memperoleh hal tersebut. Karena sesungguhnya seperti apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam Dhammapada Yamakawagga syair pertama dan kedua, yakni mano pubagama dhamma manoseto manoyama manasace padudhena basatiwa karotiwa tato nang dukha mau manweti cakamang waho padang. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah akar dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Kita ketahui bahwa di dalam pernyataan Dhammapada syair pertama ini menegaskan bahwa sesungguhnya yang paling penting dari apa yang kita lakukan selama hidup yakni adalah pikiran kita, bukan dari doa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua berawal bersumber dari yang namanya pikiran atau sang pikiran ini. Oleh karenanya, sesungguhnya bagaimana kita berupaya adalah mengontrol, mengkondisikan, mengupayakan pikiran kita agar selalu dalam kategori yang baik dan benar. Dari pernyataan ini, Sang Buddha secara tegas, kalau kita menganalisa, bahwa doa tidak begitu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya mengkondisikan, menselaraskan pikiran kita untuk menjadi yang baik dan benar. Bahwasannya, apa yang kita lakukan bersumber dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, tentunya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semua dalam kategori yang baik. Tetapi apabila kita melakukan tindakan yang tidak baik, tentunya kita juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik.
Karena sesungguhnya sebagai contoh, sebagai umat Buddha kita percaya yang namanya hukum karma atau kamma. Hukum sebab akibat. Siapa yang menuai, ialah yang akan mendapatkan. Tuai yang didapatkan seperti apa yang ia tanam. Demikian pula, apa yang Bapak Ibu dapatkan saat ini secara finansial, kebutuhan, kecukupan, dan kebahagiaan memiliki barang-barang, semua itu terkondisi dari yang namanya hukum sebab akibat. Anda yang menanam, Anda pula yang memetik. Bukan Anda yang berdoa, Anda yang memetik hasilnya. Tidak. Karena seperti sebuah umpama, contoh, adalah seperti seorang petani yang menanam bibit padi. Kalau ia ingin mendapatkan hasil padi yang melimpah, apakah dia hanya harus dengan berdoa, semoga padi saya cepat tumbuh, semoga padi saya cepat hasil yang banyak? Tentunya tidak. Seorang petani harus bersinergi, mengupayakan, berkondisi dengan merawatnya, selalu memperhatikannya. Jika ada yang namanya binatang-binatang yang ingin merusaknya, dia harus menghalaunya. Ini sama halnya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita ingin mendapatkan kemasyhuran, kita ingin mendapatkan setelah kematian, kita ingin mendapatkan kondisi yang baik, minimal surga, adalah bagaimana kita merawat tubuh kita ini, pikiran kita ini, ucapan kita ini, untuk terkondisi menjadi yang baik. Atau bahasa gampangnya, Bapak Ibu kemari, itu adalah proses yang namanya input. Selama Bapak Ibu di sini membaca parita, bermeditasi, dan juga mendengarkan dhamma, itu adalah proses yang namanya transformasi. Proses perubahan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menjelang atau sudah meninggal, itu adalah proses yang namanya output. Jadi input itu adalah semasa hidup. Dan transformasi itu adalah semasa hidup, sedangkan output, keluaran, adalah ketika kita semua sudah tinggal nama. Sama halnya ketika Sang Buddha sendiri, seseorang yang melalui proses input, transformasi, dan juga output yang baik, namanya akan terkenal, kemasyhurannya akan terus terjaga, dan orang akan mengingatnya dengan istilah orang baik. Sama halnya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ketika kita mengingat Sang Buddha, yang kita ingat adalah kebenarannya dan kebaikannya, cinta kasihnya. Itu adalah proses output yang baik dari suatu personal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi pribadi yang berkualitas adalah bagaimana selama kita hidup, kita memiliki sifat yang namanya transformasi, perubahan. Sehingga nanti kita menghasilkan output ataupun keluaran yang jauh berkualitas daripada orang yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita semua paham bahwa apa yang kita lakukan sangat terkondisi dengan apa yang kita pikirkan. Sama halnya ketika kita berupaya untuk memiliki suatu kondisi kebahagiaan, sudah tentu yang kita lakukan adalah berupaya mengkondisikan untuk menjadi yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tentunya kita semua ini pasti sering melakukan yang namanya berdoa. Meskipun
kita sendiri tidak mengetahui apa itu doa dalam agama Buddha. Sering kita melakukan, kalau ada puja bakti seperti ini, ikut. Tapi kita tidak pernah tahu apa itu doa dalam agama Buddha. Secara umum, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita singkat dengan KBBI, doa itu adalah pengharapan, permohonan kepada suatu sosok personal dengan nama-nama yang berbeda. Secara umum kita pahami bahwa doa yang kita lakukan biasanya kita meminta kepada suatu sosok personal ataupun suatu kelompok. Tetapi di dalam agama Buddha, khususnya Buddhis Theravada, kita semua mengenal yang namanya parita. Secara harafiah kita semua menganggap, meyakini bahwa parita itu adalah doa. Tapi parita sesungguhnya bukanlah doa yang sama seperti kebanyakan agama yang ada di luar sana. Karena agama Buddha berbeda dari segi doa. Doa dalam agama Buddha pada intinya adalah pernyataan, kesiapan, dan juga pengharapan. Secara umum doa yang kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa, berupaya, berharap, mengharapkan diri kita sendiri untuk yang namanya berbahagia. Tetapi di dalam khotbah Sang Buddha sering kita temukan bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan semua makhluk. Makanya tidak heran bahwa kebanyakan dari suatu upaya yang kita lakukan, yang kita kondisikan dalam lingkungan wihara, kita sering menyebutnya sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini adalah suatu istilah yang kita gunakan, satu penggal kalimat yang terdapat dalam Karania Metta Sutta, yang kita dengungkan dalam suatu kegiatan apapun yang sifatnya itu berkondisi dengan baik, kita selalu menyebutkan demikian. Hal ini sesungguhnya adalah untuk mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk menolong makhluk lain. Parita yang Bapak Ibu bacakan, biasanya yang pertama adalah wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang artinya adalah Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Dalam hal ini, dengan Bapak Ibu menyatakan pernyataan ini, sama saja Bapak Ibu itu menganggap bahwa Sang Buddha itu telah tercerahkan, Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Inilah yang sering kita nyatakan. Yang kedua, kita menyatakan yang namanya tisarana. Pernyataan perlindungan kepada 3 permata. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sesungguhnya 3 pernyataan ini bukan kepada personalnya, tetapi kepada kualitas dari Buddha, kualitas dari Dhamma, dan juga kualitas dari Sangha. Sehingga kita memiliki suatu kondisi ataupun mindset yang benar. Kalau kita hanya beranggapan berlindung kepada sosok personalnya, bukan kepada kualitasnya, kita akan menderita, kecewa. Tetapi ketika kita berlindung kepada kualitas perbuatan, tindakan dari seorang tersebut, kita akan
merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, kita selalu membacakan yang namanya Pancasila. Di dalam Pancasila, sila pertama, Panatipata Ueramani Sikapadang Samadhyami. Yang artinya adalah, saya bertekad melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Dalam pernyataan ini, sesungguhnya adalah pernyataan kesiapan, pernyataan komitmen, pernyataan kesanggupan. Karena sesungguhnya Pancasila itu sendiri sifatnya bukanlah janji, bukanlah doa ataupun acayana, bukanlah padhana ataupun kaul ataupun hanya sekedar niat, bukan. Tetapi Pancasila adalah hal yang kita lakukan sebagai komitmen diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku bertekad. Kata aku bertekad adalah kesediaan, sikap aktif Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Ketika kita melakukan yang namanya pembacaan parita, khususnya Pancasila, itu adalah momen perenungan atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita ucapkan, dan atas apa yang kita lakukan. Bukan hanya semata-mata hanya membacakan kalimat per kalimat tersebut. Lalu ada pertanyaan, apakah kita membacakan parita Pancasila ini ada paksaan? Ada paksaan? Sering banyak dikatakan, kita ini mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam hal membaca parita. Tapi bagi saya, ada. Mau tahu Bapak Ibu saudara sekalian? Pemimpin puja bakti pasti memaksa. Ayo Bapak Ibu buka halaman sekian. Ya kan? Kita membacakan Pancasila. Baru dibuka halaman berapa, ya kan? Baru dibaca. Kebanyakan orang demikian. Tetapi sesungguhnya ketika kita membacakan parita Pancasila, itu adalah perenungan perilaku, ucapan, tindakan kita itu di situ. Semakin banyak kita merenungkan menjadi pribadi yang berkualitas, di situ pula semakin membuat diri kita berkembang. Doa ataupun acayana sesungguhnya memiliki nilai yang positif dan negatif. Secara positif, doa yang secara umum ini dapat menguatkan dari segi yang namanya sisi psikologi. Tetapi nilai negatifnya adalah mental atau batin yang mudah sekali bergantung kepada sosok individu tersebut. Ketika sosok individu tersebut tidak mampu memberikan suatu kualitas apa yang ia doakan, selama itu pula dia akan merasa yang namanya menderita. Tapi berbeda dengan doa yang dalam agama Buddha. Kita tidak memohon kepada suatu personal tertentu, tapi kita menyatakan pendapat, kesiapan, kesanggupan untuk menjalankan dan berbagi jasa kebajikan. Selanjutnya setelah kita membacakan parita Pancasila, biasa kita membacakan Trinusati, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Ini adalah kualitas-kualitas yang mengkondisikan
diri kita meyakinkan bahwa Dhamma, Buddha, dan Sangha memiliki kualitas yang sangat mulia dan luhur. Dan tak lupa selanjutnya, biasanya kita membacakan Parita, Karaniya Metta Sutta. Dalam Parita Karaniya Metta Sutta, sesungguhnya pernyataan ini adalah sebagai bentuk pengingat kita. Jika ingin melakukan yang namanya tindakan cinta kasih, itu kita lakukan secara nyata seperti apa yang tertuang di dalam Karaniya Metta Sutta tersebut. Bukan hanya sebatas meditasi metta bhavana mengucapkan semoga saya berbahagia, semoga orang lain berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Memang itu baik. Tetapi secara nyata kita harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah kita nyatakan. Khotbah Buddha apa yang kita telah terus ulangi dalam pembacaan Parita. Kalau mau memiliki tindakan cinta kasih, lakukan apa yang tertuang dalam Karaniya Metta Sutta. Biasa kita bingung, bagaimana kita memperoleh berkah. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya kalau kita ke wihara, biasa kita membacakan Parita Manggala Sutta. Di dalam Manggala Sutta di situ sudah tertuang bagaimana cara mendapatkan berkah utama, yakni melakukan berteman, berupaya dengan orang-orang yang baik dan berkualitas. Dari Manggala Sutta ini sebenarnya sudah meyakinkan, kalau kita merenungkan, Parita Manggala Sutta ini sudah meyakinkan kita bahwa berkah itu sendiri adalah sesungguhnya kalau kita melakukan atau memiliki perilaku yang berkualitas. Salah satu di antaranya adalah kita dalam kondisi saat ini mendengarkan yakni yang namanya Dhamma Desana. Inilah sesungguhnya yang membuat kualitas seseorang itu berbeda dengan yang lain dalam hal mendapatkan berkah adalah dari kualitas konsentrasinya terhadap apa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kalau dia fokus, kalau dia terkondisi dan memahami apa yang disampaikan, sesungguhnya kualitas dari pemahaman dan batinnya secara tidak langsung akan berkembang. Biasanya setelah kita membacakan Parita penutup adalah Etawata Tiyadipatidana. Ini seperti Parita ini seperti suatu paket. Komplitnya itu harus ada etawata. Ya, kalau baca Parita dimanapun itu pasti penutupnya ini kalimat komplitnya ini etawata. Di dalam pernyataan etawata adalah bagaimana kita mengumpulkan semua kebajikan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, kita limpahkan kepada mereka yang membutuhkan. Kepada donatur, kepada lingkungan wihara, kepada yang lainnya yang membutuhkan. Sehingga apa? Sehingga kebajikan yang tidak sedikit kita upayakan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga kalau belum baca Parita, jangan buru-buru pergi. Belum baca Parita Etawata, jangan buru-buru pulang. Kenapa? Paketnya belum komplit. Biasa di antara kita, mungkin beberapa di antara kita, ke wihara, datang, puja bakti, dengerin dhamma, meditasi, itu pulang kayak gak dapat apa-apa.
Ya. Antara pernah, sering, atau tiap kali, pasti kita begitu. Ada orang yang dimana datang ke wihara dapat manfaat, dapat faedahnya, dapat kondisi yang baik. Tapi ada juga di antara kita ke wihara itu nggak dapat apa-apa. Sesungguhnya ke wihara itu adalah menghormat. Kalau dia nggak dapat apa-apa, dalam bahasa umum yang sering kita dengar adalah masuk kanan, keluar kiri. Tapi saya menggunakan istilah yang modern. Kalau kita ke wihara terus nggak dapat apa-apa dalam hal perkembangan batin, manfaat, kenyamanan, ketenangan, itu sama halnya kita datang, pai-pai, lalu bye-bye. Ya, datang pai-pai, lalu bye-bye. Inilah yang menjadi kondisi bagi diri kita. Kalau kita masih nggak dapat apa-apa kalau ke wihara, hati-hati. Kita tergolong orang yang kondisinya pai-pai lalu bye-bye. Jasmaninya di sini, pikirannya ada di mall. Itu orang seperti itu. Tentunya kita semua tidak demikian harapannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa begitu amat penting di dalam kehidupan beragama, terutama juga agama Buddha. Salah satu contohnya, ini juga terdapat di dalam sutta. Asibandaka Putta Sutta Samyutta Nikaya. Pada suatu ketika, Sang Buddha lagi di Nalanda, yakni di pohon mangga milik Pawarika. Asibandaka ini adalah seorang kepala desa. Seorang kepala desa ini datang menemui Sang Buddha, duduk di satu sisi yang layak, lalu dengan pakaian yang sopan dan semacamnya, ramah tamah. Lalu Asibandaka, Putta ini bertanya kepada Sang Buddha, Yang mulia, apakah Yang mulia mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para Brahmana yang berada di bagian barat? Apa yang dilakukan oleh para Brahmana yang berada di bagian barat? Dalam hal ini, Brahmana tersebut memakai suatu benda yang sifatnya dari air dan juga menyelam di dalam air, memuja api, dan juga orang tersebut mampu ketika seseorang meninggal, ia mampu mengantarkan rohnya, itu mampu mencapai yang namanya surga. Lalu Sang Buddha ditanya, apakah yang mulia mampu? Biasanya di dalam sutta, Sang Buddha itu menjawab pernyataan. Jawaban dari orang yang bertanya, sifatnya macam-macam. Ada yang langsung dijawab, ada yang perlu membutuhkan teori yang jelas, ada yang membutuhkan teori dan praktek. Nah, pada kesempatan kali ini, Sang Buddha menjabarkan kepada Asibandaka Putta dengan cara yakni perumpamaan. Yang pertama, ditanya, Asibandaka, mohon kamu jawab sebagaimana adanya dan sesuai dengan kebenaran apa yang kamu ketahui. Lalu
Sang Buddha memberikan suatu pertanyaan. Sebagai contoh, ketika seseorang jasmaninya hancur setelah kematian, ada orang-orang datang berkumpul, melakukan pujian-pujian, nyanyian-nyanyian, doa-doa. Tetapi selama hidupnya orang tersebut melakukan tindakan menyimpang, berpandangan salah, tidak menjalankan Pancasila, serakah, benci, apakah mampu mengangkat seseorang tersebut ke alam yang lebih baik? Asibandaka Putta menjawab, tidak, yang mulia. Pertama. Kedua, setelah diberikan pernyataan begini, Asibandaka belum mampu memahami secara jelas apa maksud dari Buddha. Lalu yang kedua, jika seseorang selama hidupnya ia tidak menjalankan Pancasila, berpandangan salah, memiliki loba, dosa, dan moha yang sangat besar, diumpamakan orang tersebut seperti sebuah batu besar yang Anda pegang saat ini. Anda itu adalah Asibandaka. Lalu Anda buang ke dalam kolam ataupun sungai yang mengalir. Lalu ada sekumpulan orang ramai-ramai datang, melakukan doa, pujian, dan semacamnya. Dengan mengatakan, oh batu yang baik, naiklah engkau. Oh batu yang baik, naiklah engkau. Apakah batu tersebut akan naik? Tentunya tidak. Kenapa? Karena batu itu sifatnya adalah berat dan akan tenggelam di dalam air. Demikian pula, kalau seseorang hidup dengan tindakan yang tercela, walaupun ia sudah dilakukan pujian-pujian dan doa semacamnya, yang dilakukan itu hanya sebatas pengingat, bukan satu-satunya kualitas untuk meningkatkan atau mengupgrade diri seseorang untuk mencapai yang namanya surga. Yang kedua, kalau yang pertama adalah perumpamaan yang berat, yang kedua adalah perumpamaan yang ringan. Asibandaka. Contoh, Anda ada orang yang kualitas hidupnya, selama hidupnya, berpandangan benar, menjalankan sila, tidak berpandangan salah, tidak memiliki loba, dosa, dan moha. Sama halnya Anda membawa sebuah ataupun sekumpulan minyak, lalu Anda lemparkan ke dalam sungai ataupun kolam. Lalu ada sekumpulan orang datang mengatakan, oh minyak yang jahat, turunlah engkau ke dasar. Oh minyak yang jahat, turunlah engkau ke dasar. Apakah minyak tersebut akan turun? Tentunya tidak. Seperti halnya kualitas kehidupan kita saat ini. Ketika kita baik, ketika kita benar, walaupun orang itu mengkritik kita, kita harus terima. Walaupun orang itu menyumpahi kita, mendoakan kita yang tidak baik, berharap kita itu masuk ke neraka. Kalau kualitas kita yang baik, kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kualitas kebajikan yang kita lakukan tidak pernah membohongi yang namanya hasil. Dalam hal ini, apa yang kita lakukan sejatinya adalah apa yang kita pikirkan.
Apa yang kita ucapkan adalah apa yang sejatinya bersumber dari pikiran. Oleh karenanya, bagaimana kita mampu mengkondisikan pikiran kita sesuai dan benar. Lalu ada pertanyaan, lalu kepada siapa kita berdoa dan bagaimana umat Buddha berdoa? Umat Buddha berdoa, Buddhis Theravada adalah dengan membacakan parita. Kedua, kepada siapa kita meminta dan memohon? Biasa kan begitu kan? Karena umat Buddha biasanya sukanya cocologi. Ya, disama-samain. Yang nggak sama, disama-samain. Sudah selayaknya kita yang mengerti Dhamma, tidak pernah atau kita tidak layak meminta kepada suatu personal. Yang harus kita lakukan, seperti apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, adalah, oh Ananda, jadikanlah dirimu sebagai pelindung bagi dirimu. Jadikanlah dirimu sebagai pulau bagi dirimu. Jadikanlah Dhamma sebagai pelindungmu. Ini adalah kunci dari jawaban selama ini bahwa bagaimana kita memohon, berdoa kepada siapa, ini adalah kuncinya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bersumber dari pikiran. Nah, bagaimana kita mengontrol pikiran kita untuk menjadi yang lebih baik? Adalah dengan kalau baca parita, itu matanya terfokus kepada paritanya. Jangan hanya merem, lalu kok hanya komat kamit. Konsentrasi enggak, mikir macam-macam. Apalagi zaman sekarang sudah canggih. Parita sekarang enggak disebar. Dibuatkan slide yang ada tulisannya. Ya, alhasil apa? Kalau yang depan itu nggak jadi masalah, masih bisa fokus. Yang di bagian belakang, yang di pojok-pojok, konsentrasi enggak terhadap apa yang dibaca, sakit leher iya. Dan yang paling penting adalah, biasanya kalau umat Buddha membacakan yang namanya nama Karapata, itu harus ada yang namanya patungnya Buddha. Harus ada yang namanya simbolnya Buddha. Benar kan? Kalau nggak ada patung, nggak ada simbol, nggak pernah namanya baca nama Karapata itu. Ya? Alhasil apa? Simbol ataupun patung itu hanya sebatas simbolisasi aja. Tujuan kita fokusnya kepada adalah kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi mindset sekarang sudah berubah. Kalau nggak ada patung, berarti kita nggak membacakan nama Karapata. Tapi sesungguhnya, nama Karapata itu adalah sekumpulan kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Patung ataupun simbolis lainnya hanyalah sebagai perantara, bukan sebagai suatu sosok yang nyata. Kalau kita menganggap patung itu sebagai suatu sosok yang nyata, itu kita pandangan salah. Silabata paramasa. Kesalahan pandang akan ritual-ritual. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, doa ataupun acayana ini adalah sebagai bentuk penguat di dalam diri kita secara psikologis. Bapak Ibu membacakan parita, meditasi, mendengarkan Dhamma, itu satu paket. Menguatkan sisi psikologis, meningkatkan konsentrasi, dan juga memperkuat mentalnya. Sehingga
Seperti kasus Asi Bandaka Puta. Kalau ada yang menginginkan kita masuk neraka, nyumpahin kita masuk neraka, kita gak usah pusing. Kenapa? Karena sejatinya hidup kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Kalau kita benar, kalau kita yakin diri kita jalan di jalan Dhamma, gak usah pusing. Ketika dia mengomentari kita yang tidak baik, kalau memang kita tidak baik, kita berubah. Jangan kalau dikomentari kita tidak baik, kita marah. Sama halnya ketika kita menginginkan Indonesia jauh dari keterbelakangan, kita tidak hanya sekedar yang namanya berdoa. Ketika kita menginginkan yang namanya semua kualitas umat Buddha itu adalah baik dan benar, kita tidak hanya sekedar berdoa. Yang kita lakukan adalah terjun langsung, buat upaya nyata, buat karya nyata, ikut yang namanya suatu kegiatan tersebut, hadir di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga niat kita, aditana kita, padhana kita, terrealisasi dengan yang namanya cetana. Kehendak kita. Kalau semua sudah terkondisi, semua akan membuat diri kita yakin. Selaras apa yang dipikirkan, diucapkan, dan apa yang dilakukan. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.